Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Doa saya, saudara kita semua dipelihara oleh Sang Pencipta, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebelum kita melihat kesaksian-kesaksian daripada saudara-saudara kita yang ditolong oleh Tuhan, saya akan membacakan untuk saudara semua, untuk menguatkan iman percaya kepada saudara semua. Saudara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa like dan share, komen, dan juga jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi di HP Anda setiap kali saya mengupload video-video kesaksian-kesaksian atau pelayanan-pelayanan yang memberkati kita semua, saudara. Dukung channel ini sehingga lebih banyak orang yang mengerti dan mengetahui bahwa kuasa Tuhan kita Yesus Kristus nyata sampai saat ini, saudara. Terima kasih. Nah, saudara, seperti pada judul saya, seorang ibu yang berkesaksian, ya, disembuhkan oleh Tuhan. Saya akan membacakan 3 kesaksian, ya. Ini adalah program yang sepertinya program yang bagus untuk saudara, di mana saya akan membacakan ketika itu saya membahas kesaksian, 3 kesaksian yang ditolong oleh Tuhan lewat doa atau pelayanan Pastor Andi Simon, ya. Dan di sana ada foto 2 orang yang suka mencela. Mereka tidak bisa melakukan hal yang sama. Satu saat ketika saya masuk dalam debat daripada 2 orang ini, Mbah Muri mengatakan bahwa kalau mengusir setan saya juga bisa, ya, saya juga bisa lakukan itu. Nah, saya ingin lihat, ya, kalau ada pengikut-pengikut yang melihat video ini, coba tunjukkan, ya. Ngomong ke Mbah Muri, coba tunjukkan kalau dia juga bisa mengusir setan. Saat itu yang saya bahas itu tentang Markus 6 ayat 13, ya. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pergi dan mengoleskan banyak orang dengan minyak dan sembuh dan juga mengusir setan. Nah, dia bisa juga katanya mengusir setan. Dia juga bisa mendoakan orang yang kerasukan. Jadi saya minta, ya, pelayanan-pelayanannya jangan cuma ngomong doang. Yang mencela pelayan-pelayan bahwa pada saat ada orang berkomentar di videonya, dia mengatakan bahwa coba tunjukkan mana buktinya kalau kamu bisa kesembuhan yang benar. Dia nggak bisa tunjukkan, dia hanya bisa mengangkat Alkitab, ya. Alkitab diangkat di dalam sini seperti ini, ya. Contohnya lah, ini di dalam sini kesembuhan yang asli, tapi yang mana? Artinya dia sudah tidak mempercayai kesembuhan-kesembuhan yang ada. Kan udah jelas. Karena dia hanya mempercayai kesembuhan yang terjadi di Alkitab itu yang asli. Kan sudah terlihat kan, saudara? Ya, langsung aja kita lihat. Saya bacakan kesaksian daripada seorang ibu, ya. Selamat sore Pastor Andi Simon. Saya Bu Yos yang sering minta doa dan bahkan pernah ke IHSPD pada bulan Oktober karena kanker stadium 3 yang ganas. Saya sudah operasi dan rencana kemo 16 kali karena ganas dan juga hormon tinggi. Tapi puji Tuhan tadi terima hasil laboratorium negatif dan tidak jadi kemo. Tinggal minum obat untuk hormon. Terima kasih Pastor Andi. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan. Wow. Yang seharusnya di kemo tetapi setelah didoakan oleh Pastor Andi tidak jadi, sudah sembuh, saudara, ya, sudah normal semuanya. Ini luar biasa. Kalau saudara melihat di thumbnail seorang foto, ya, foto model lah, ya, itu menggambarkan wanita yang mengalami penyakit kanker, ya. Itu thumbnail. Jadi sembuh, ya, saudara, ya. Kemudian ada dari ini diminta doa, Pastor Salom mohon didoakan mata saya yang saya lingkari itu kemarin seperti ada semut masuk, dikirim orang atau gimana ini Pastor, terima kasih. Nah, lalu di atas itu kan Pastor Andi berdoa, saudara. Kemudian dia kirim, Pastor Andi, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya dengan sempurna, terima kasih. Dia sudah ditolong oleh Tuhan. Ini kesaksian daripada orang ini juga, ya. Lalu kesaksian yang ketiga adalah terima kasih untuk dukungan doa dari Pastor Andi Simon dan tim. Saya Ibu
Soesilowati dari Kediri, Jawa Timur sudah lepas dari kateter dan dapat buang air kecil secara normal. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus telah menjamah dan sembuhkan saya. Wow, dia menggunakan kateter tetapi sudah ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah 3 kesaksian yang saya bacakan untuk Anda semua. Dan tujuan daripada kesaksian-kesaksian ini adalah untuk membangun kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai orang yang percaya. Kita percaya bahwa mujizat masih ada sampai sekarang. Tidak seperti keyakinan daripada Mbah Muri, apakah itu mewakili iman reform? Saya nggak ngerti ya, saya hanya bertanya karena dia sering mengaku-ngaku bahwa dia adalah reform. Dan mereka tidak percaya tentang mujizat karena dia tidak bisa menunjukkan mujizat yang asli itu seperti apa. Yang mereka hanya bisa lakukan adalah berkoar-koar, menyesat-nyesatkan orang, ajaran salah, ajaran palsu. Saudara, perhatikan, ini hal yang sangat prinsip. Ini hal yang penting. Ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka bukan kuasa iblis yang datang, tapi kuasa Tuhanlah yang datang. Karena itu ketika saudara benar-benar meminta pertolongan kepada Yesus, maka Yesus akan menolong dan menyembuhkan saudara. Sama halnya ketika Tuhan Yesus mengusir setan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menganggap, memfitnah Tuhan Yesus bahwa itu adalah kuasa Beelzebul, saudara. Nah, inilah yang terjadi dengan hari-hari ini. Orang-orang ahli-ahli Taurat. Kenapa saya katakan ahli-ahli Taurat? Mereka mengklaim dirinya bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, berteologi dengan sempurna menurut mereka dari luar. Ya. Maka mereka dengan dasar itu mereka mengatakan kepada orang lain sesat, tidak benar. Mereka tidak bisa menghargai namanya toleransi. Mereka tidak bisa menghargai namanya dogma. Mereka tidak bisa melihat dari berbagai sudut pandang keimanan. Dan cenderung mereka menganggap diri paling cerdas. Saya juga akan tetap memberikan tanggapan dari video-video saya, karena ini adalah ulah mereka. Bahkan mereka tersandung hate speech pun mereka mengatakan bahwa itu adalah kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Saya tidak mengerti keilmuan mereka yang menurut saya drop, menabrak hukum sana sini, menganggap ini adalah kebenaran. Ya, supaya kita membuka mata dan melihat yang sebenarnya. Semoga apa yang saya sampaikan, kesaksian-kesaksian ini menolong saudara untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus, bahwa kuasa Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Ada bagian dokter tidak bisa melakukan karena dokter selalu menggunakan ilmiah. 1 + 1 2, logika. Ya. Ada kandungan-kandungan, ada penelitian-penelitian. Itu kalau dokter, saudara, saya nggak terlalu paham. Tetapi kadang-kadang keilmuan dokter kontra dengan iman Kristen. Itu sebabnya kadang-kadang dokter pun bingung. Kok yang tadinya ada penyakitnya tiba-tiba tidak ada? Itulah mujizat. Karena itu saudara, tetap percaya kepada mujizat bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Mujizat tidak tutup buku sampai pengkanonan perjanjian baru. Dan pada masa murid-murid Tuhan Yesus, 12 rasul, tapi sampai pada hari. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menolong saudara dimanapun saat ini berada. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Ini saudaraku, ya, diberkati channelnya. Amin, amin. Ya, channel yang dia buat pelayanan medsos, baik dalam karirnya, dalam pelayanannya, diberkati. Ya, semua pemirsa yang menyaksikan ini, tolong subscribe dan notifikasi biar jadi berkat lebih banyak orang. Tuhan berkati ya.